Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 10 Juli 2024, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Hosea, bab 10, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Israel dipulihkan setelah hancur akibat peperangan melawan Asyur. Namun Israel belum juga mau bertobat. Mereka diberi kemasyuran, namun mereka menghina Tuhan dengan berhala. Keadilan Tuhan akan berlaku atas mereka. Dalam bacaan Injil, Yesus datang membebaskan manusia dari segala belenggu dosa dan penyakit. Misi yang sama ini dipercayakannya juga kepada para murid-Nya. Pewartaan kerajaan Allah harus terus berlanjut, agar sesama manusia boleh menikmatinya. Pergilah dan wartakanlah. Itulah perintah Yesus kepada ke-12 murid-Nya. Perintah yang tampaknya sederhana, namun sungguh luhur dan mulia. Para murid dilibatkan dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Mereka diberi kuasa oleh Yesus sendiri. Mereka ambil bagian dalam karya pengusiran roh jahat dan penyembuhan. Berkat sakramen baptis, kita wajib ambil bagian dalam karya pewartaan Yesus. Sudahkah kita terlibat dalam misi Yesus? Doa bagi para misionaris.
Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, kusembah dan kumuliakan nama-Mu dengan seluruh diri dan hidupku. Aku bersyukur untuk cahaya-Mu yang menerangi lorong hidupku dan tuntunan-Mu di setiap jalanku. Terima kasih atas semua utusan-Mu yang telah membantuku untuk mengenal dan mengimani-Mu dalam hidupku. Berkatilah mereka semua, khususnya para misionaris yang rela mempersembahkan hidup mereka untuk mewartakan sabda-Mu dan menampakkan wajah-Mu kepada semua yang tidak mengenal-Mu. Kuatkanlah mereka di saat-saat sulit hidup mereka. Hiburlah mereka di saat-saat sepi mereka. Singkirkanlah semua penghalang usaha pewartaan mereka. Jauhkanlah hal-hal yang mengancam jiwa dan raga mereka. Berilah mereka semua rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Semoga melalui usaha dan pewartaan mereka, kerajaan-Mu semakin kokoh dan meluas, sehingga dunia dipenuhi dengan damai-Mu. Ya Tuhan, nama-Mu kami sembah dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.